Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Dwi Prayoga dari kelompok 3 bersama teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah fonologi. Dan di sini ada nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama Septian Lerena Putri yang sekarang berhalangan hadir. Dan juga ada Zainab Umi Kultum, Anggraini Kusumaningrum, Cinta Putri Ayu, dan saya sendiri Agung Dwi Prayoga. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu gugus dan deret konsonan. Gugus konsonan. Pengertian gugus konsonan. Dalam linguistik, gugus konsonan adalah dua konsonan yang diucapkan sekaligus. Gugus konsonan adalah deretan dua konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Gugus konsonan bukanlah dua huruf atau lambang yang digabung, karena gugus konsonan adalah dua konsonan yang digabung. Sedangkan tidak semua huruf yang digabung merupakan konsonan yang digabung. Menurut para ahli, Lauder 1996 mengatakan bahwa gugus konsonan adalah dua atau tiga konsonan berdampingan yang terdapat dalam satu suku kata. 2 Pulgram 1970 dalam Hosibuan 1996 mengusulkan bahwa gugus konsonan klaster untuk pengertian kombinasi fonem konsonan yang terdapat pada suku Universitas Sumatera Utara yang sama. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa gugus konsonan merupakan gabungan dua atau tiga konsonan yang berjejer dalam satu suku kata yang letaknya bisa di awal dan di akhir. Contoh gugus konsonan. KH pada kata khianat untuk fonem, PR pada kata praktik, BR pada kata Brahma, GL pada kata global, KR pada kata kritik, PR pada kata pribadi, ST pada kata struktur, NY pada kata nyaman, GR pada kata gravitasi. Dalam bahasa Indonesia cukup banyak kata yang memiliki dua konsonan yang berdampingan. Namun belum tentu deretan itu merupakan gugus konsonan. Jadi kita tetap harus memperhatikan tiap suku kata yang membentuk kata tersebut. Deret konsonan. Pengertian deret konsonan. Deret konsonan adalah gabungan dua konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan. Menurut para ahli, yang pertama menurut Alwi dan kawan-kawan, 1996 mengatakan bahwa deret konsonan adalah gabungan dua konsonan atau lebih yang terjadi pada satu suku kata yang berbeda meskipun berdampingan. Menurut Lauder 1996 juga menyatakan bahwa deret konsonan adalah konsonan-konsonan yang berada dalam suku kata yang berbeda. Contoh deret konsonan. Deret konsonan diantaranya dua silabel, PT pada kata septa, ND pada kata tanda, MP pada kata tampak, MB pada kata kembar, KS pada kata siksa. Deret konsonan dalam bahasa Indonesia, BD pada kata sabda, BH pada kata subhat, BL pada kata kiblat, HB pada kata tahbis, HK pada kata mahkamah, TL pada kata mutlak, NP pada kata tanpa. Perbedaan deret konsonan dan gugus konsonan. Perbedaan gugus konsonan dan deret konsonan yaitu terletak pada silabelnya. Jika gugus konsonan, fonem dalam disabel yang sama, sedangkan deret konsonan fonem adalah di silabel yang berbeda. Untuk nomor 2, untuk materi nomor 2 yaitu asimilasi dan desimilasi. Pengertian asimilasi.
Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan, sehingga berpotensi untuk saling memengaruhi atau dipengaruhi. Misalnya, kata Sabtu dalam bahasa Indonesia sering diucapkan Sabtu, di mana terlihat bunyi B berubah menjadi P. Sebagai akibat pengaruh T, bunyi B adalah bunyi hambat bersuara, sedangkan bunyi T adalah bunyi hambat tak bersuara. Oleh karena itu, bunyi B yang bersuara itu, karena terpengaruh bunyi T yang tidak bersuara, berubah menjadi bunyi P yang juga tidak bersuara. Jika perubahan itu menyebabkan perubahan di identitas sebuah fonem, maka perubahan itu disebut asimilasi fonemis. Sedangkan apabila perubahan itu tidak menyebabkan berubahnya identitas sebuah fonem, maka perubahan itu merupakan asimilasi fonetis atau asimilasi alomorfemis. Klasifikasi asimilasi menurut Graf. 1. Penggolongan asimilasi berdasarkan tempat fonem yang diasimilasikan. A. Asimilasi progresif. Suatu asimilasi dikatakan asimilasi progresif apabila bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan, atau dengan kata lain, bunyi yang diubah itu terletak di belakang bunyi yang mempengaruhinya. Contohnya, colnis dalam kata Latin kuno sama dengan colis dalam kata Latin. Pen dan sabar menjadi penyabar. Men dan pugar menjadi memugar. Asimilasi regresif. Suatu asimilasi dikategorikan asimilasi regresif apabila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasikan. Dengan kata lain, bunyi yang diubah itu terletak di muka bunyi yang mempengaruhinya. Contohnya, in dan possible sama dengan impossible. And dan power sama dengan empower. Pen dan bela sama dengan pembela. C. Asimilasi resiprokal. Suatu asimilasi dikatakan asimilasi resiprokal apabila perubahan itu terjadi pada kedua bunyi yang saling mempengaruhinya, sehingga menjadi fonem atau bunyi yang lain. Misalnya dalam bahasa Batak Toba, kata bereng, lihat, dan hamu, kamu, dalam konstruksi gabungan bereng hamu, lihatlah oleh kamu. Baik bunyi NG pada kata bereng maupun H pada kata hamu, keduanya berubah menjadi bunyi K, sehingga konstruksi bereng hamu itu diucapkan berek kamu. 2. Penggolongan asimilasi berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri, dibedakan menjadi asimilasi total dan asimilasi parsial. A. Asimilasi total. Yang dimaksud dengan asimilasi total yaitu penyamaan fonem yang diasimilasi benar-benar serupa. Atau dengan kata lain, dua buah fonem yang disamakan tersebut dijadikan serupa betul. Contohnya, proses asimilasi AD dan salam dalam bahasa Arab, hasil asimilasi assalam dalam bahasa Indonesia assalam. Men dan periksa, hasil asimilasi memeriksa dalam bahasa Indonesia memeriksa. Ad dan similatino dalam bahasa Latin, hasil asimilasi dalam bahasa Indonesia asimilasi. B. Asimilasi parsial. Suatu asimilasi dikatakan asimilasi parsial apabila kedua fonem yang disamakan itu tidak persis melainkan hanya sejenis secara artikulatoris. Contohnya, men dan bawa menjadi membawa. Pen dan dengar menjadi pendengar.
Pengertian desimilasi. Desimilasi adalah perubahan yang menyebabkan dua buah fonem yang sama menjadi perbedaan atau berlainan. Dengan kata lain, terjadi pelainan bunyi demi kepentingan kelancaran ucapan. Misalnya dalam bahasa Sanskerta, kata cipta dan cinta yang berasal dari bahasa Sanskerta cipta. Bunyi fonem TT pada kata cipta berubah menjadi bunyi fonem PT pada kata cipta dan bunyi fonem NT pada kata cinta. Proses yang mirip juga terjadi pada kata afsah. Bunyi fonem F dan S adalah dua bunyi yang memiliki kemiripan. Bunyi fonem F dan fonem S sama-sama merupakan bunyi geser, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh udara yang melalui celah sempit. Kedua bunyi yang sama-sama berupa bunyi geser, kemudian diubah salah satunya, yaitu bunyi fonem F diubah menjadi B, yang merupakan bunyi bilabial, sehingga menjadi absah. Untuk materi yang ketiga yakni fonem suprasegmental dan tulisan fonetis. Pengertian menurut para ahli. Fonem suprasegmental adalah fonem yang keberadaannya harus berada bersama-sama dengan fonem segmental. Marwananya 2007. Berbeda dengan Marsono 1999 dalam 115 bahwa bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental. Menurut Verhaer 2010 dalam 55 menjelaskan bahwa bunyi-bunyi suprasegmental tersebut meliputi intonasi, nada, aksen, dan tekanan. Sebenarnya, uraian fonetis tentang bunyi-bunyi suprasegmental hanya merupakan dasar saja untuk uraian fonemis. Namun, dalam banyak hal, segi fonetis dan fonemis tidak mudah dibedakan. Suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yang itu bisa berupa tekanan suara atau intonation, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Suprasegmental adalah unsur yang menemani dan memengaruhi bunyi bahasa, dan bukan bunyi sejati. Dan karena bukan bunyi sejati itulah sehingga unsur suprasegmental dinamakan demikian. Unsur suprasegmental disebut juga prosodi. Mukhlis 2008. Cara yang paling mudah untuk memahami unsur suprasegmental adalah melalui pendekatan fonetik akustik. Ada dua sifat akustik yang berpengaruh dalam unsur suprasegmental, yaitu frekuensi dan amplitudo. Kedua unsur ini sangat berpengaruh dalam unsur suprasegmental yang sangat berkaitan. Perbedaan kedua bunyi ini didasarkan pada dapat tidaknya bunyi itu disegmentasikan. Bunyi yang dapat disegmentasikan, seperti semua bunyi vokal dan bunyi konsonan adalah bunyi segmental. Sedangkan bunyi atau unsur yang tidak dapat disegmentasikan yang menyertai bunyi segmental itu, seperti tekanan, nada, jeda, dan durasi atau pemanjangan, disebut bunyi atau unsur suprasegmental atau non-segmental. Khair 2013. Klasifikasi fonem suprasegmental. Menurut Abdullah 2013, unsur suprasegmental yang disebut juga dengan prosodi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Tekanan. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Arus ujaran yang lebih keras atau yang lebih lembut ditentukan oleh amplitudo getaran, yang dihasilkan oleh tenaga yang lebih kuat atau lebih lemah. Tekanan yang bersifat fonemis, yaitu tekanan
keras pada suatu bagian atau segmen dari kata dipindah ke bagian lain dari bagian tersebut dan membedakan arti. Misalnya dalam bahasa Inggris refuse, yakni sampah. Refuse, yakni menolak. Dalam bahasa Belanda, doorlopen, yakni berjalan terus. Doorlopen, yakni menjalani, menempatkan. Dalam bahasa Batak, bontar, yakni putih. Bontar, yakni darah. 2. Durasi atau panjang pendek. Bunyi dalam durasi ini dapat dibedakan dari panjang pendeknya ketika bunyi diucapkan. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan, dengan tanda titik. Tanda titik 1 menandakan 1 mora, tanda titik 2 menandakan 2 mora, dan tanda titik 3 menandakan 3 titik mora. Menandakan 3 mora. Sementara itu, bunyi-bunyi untuk otoid diberi tanda rangkap dengan istilah geminates. Dalam bahasa-bahasa tertentu, variasi panjang pendek bunyi ini ternyata bisa membedakan makna sebagai fonem, bahkan bermakna sebagai morfem. Beberapa bahasa yang memiliki duratif distinktif, misalnya bahasa Sanskerta. Durasi ini dalam bidang kata biasanya dinyatakan adanya vokal pendek dan vokal panjang dalam bahasa itu. Contohnya, Sanskerta bara yang artinya yang mengandung. Bara yakni muatan, bahasa Irian jaya, syo, ketapang. 3. Nada. Nada atau pitch berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi tentu akan disertai nada yang tinggi. Sebaliknya, jika diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, tentu akan disertai juga dengan nada yang rendah. Terdapat 5 bentuk nada, diantaranya adalah A. Pertama, tanda miring yang berarti nada naik atau meninggi yang biasanya diberi tanda garis ke atas. B. Kedua, yakni tanda strip yang berarti nada datar yang biasanya diberi tanda garis lurus mendatar. C. Ketiga, yakni garis miring yang artinya nada turun atau merendah yang biasanya diberi tanda garis menurun. D. Keempat, yakni tanda V yang berarti nada turun naik disebabkan nada yang merendah lalu meninggi. Kelima, yakni nada panah ke atas yang berarti nada naik turun sebab nada yang meninggi lalu merendah. Variasi nada yang menyertai unsur segmental dalam kata disebut intonasi, yang biasanya dibedakan menjadi 4, yaitu nada rendah ditandai dengan angka 1, nada sedang yang ditandai dengan angka 2, nada tinggi ditandai dengan angka 3, dan nada sangat tinggi ditandai dengan angka 4. Misalnya, pada kata sate yang dianalisis dengan tinggi rendahnya nada sebagai berikut. Sate. Sate, pemberitahuan bahwa ada sate. Pemberitahuan tentang sate. Sate, memanggil penjual sate. Bahkan, secara non-linguistik, nada bunyi pun bisa menunjukkan kadar emosi penutur. Misalnya, nada tinggi tajam menunjukkan kemarahan, nada rendah menunjukkan kesusahan, dan nada tinggi menunjukkan kegembiraan. 4. Jeda atau kesenyapan. Jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ucapan. Disebut jeda karena adanya hentian itu. Dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadi persambungan antara 2 segmen ucapan. Kesenyapan awal dan akhir ucapan bunyi ditandai dengan palang rangkap memanjang. Kesenyapan di antara kata ditandai dengan palang rangkap pendek, sedangkan kesenyapan di antara suku kata ditandai dengan palang tunggal.
Misalnya pada temuan data pada kata S tungtung dan S Wallace. S tung dan tung. S wo dan les. Kesenyapan terjadi pada mengucapkan kata S tungtung dan S Wallace terjadi kesenyapan yang tak terbatas sebelumnya. Kesenyapan tengah terjadi antara ucapan kata-kata dalam kalimat. Misalnya pada kata S dan tungtung dan pada kata S dan Wallace. Pada S tungtung dan S Wallace atau ucapan antar suku kata yang terjadi pada kata S dan tungtung, S dan Wallace meskipun kesenyapan bunyi yang diucapkan secara singkat. Selanjutnya, tulisan fonetis. Tulisan fonetis adalah tulisan yang digunakan untuk mencatat atau mentranskripsi bunyi-bunyi bahasa secara detail dalam rangka penyelidikan bahasa, terutama penyelidikan bunyi-bunyi bahasa oleh fonetik dan fonemik. Apa perbedaan tulisan fonetis dengan tulisan biasa? Perhatikan contoh berikut. 1. Bukunya nggak ada. Entar katanya Sabtu baru datang lagi. Kalau mau pesan sekarang boleh kok. Penjelasan kalimat di atas secara teknik penulisan dan set huruf oleh ahli bahasa dikenal dengan sebagai grafem atau karakter yang digunakan antara tulisan fonetis dengan tulisan biasa tentu terlihat perbedaannya. Akan tetapi, jika kalimat yang ditranskripsi oleh kedua tulisan tersebut dibaca, bisa sama. Selain tulisan fonetis, ada juga tulisan fonemis. Tulisan fonemis lebih longgar dalam ketelitian pencatatan bunyi-bunyi bahasa karena tulisan fonemis lebih mementingkan pencatatan fonem-fonem, yaitu baik yang segmental maupun suprasegmental, yang berpotensi membedakan makna, sedangkan tulisan fonetis harus mencatat secara detail dan lengkap semua bunyi dan modifikasi bunyi yang terjadi pada tuturan yang diucapkan, baik itu bunyi segmental, suprasegmental, membedakan arti maupun tidak membedakan arti. Set huruf atau grafem yang khusus digunakan dalam tulisan fonetis umumnya menggunakan set IPA. Apa itu IPA? IPA adalah singkatan dari International Phonetic Association. IPA adalah suatu asosiasi kesepakatan antara para fonetisi yang bertujuan untuk membuat suatu set penulisan fonetis yang standar, baku, dan dapat digunakan untuk pencatatan seluruh bahasa yang ada di dunia. Kesimpulan, suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem tersebut yang itu bisa berupa tekanan suara, intonasi, panjang pendek, pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Tulisan fonetis adalah tulisan yang digunakan untuk mencatat atau mentranskripsi bunyi-bunyi bahasa secara detail dalam rangka penyelidikan bahasa, terutama penyelidikan bunyi-bunyi bahasa, yaitu oleh fonetik dan fonemik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.